Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para murid, para santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga kita dalam rahmat dan naungan selalu senantiasa menyertai kita, para pemirsa dimanapun berada. Para murid, para santri, alhamdulillah masih ada kesempatan guru memberi pemahaman, pengertian tentang alam-alam gaib setelah kehidupan dunia. Pada video kali ini guru memberi judul Si Mayit dan Perjalanannya. Para murid, para santri, apapun yang disampaikan guru melalui media, baik di Facebook atau di YouTube-nya, itu terangkai dari kitab-kitab yang sudah ditulis guru namun belum diperinci atau belum diperjelas. Alhamdulillah dengan adanya media video seperti ini, guru sangat terbantu ya untuk memperjelas. Dan sekaligus penjelasan apapun yang aku sampaikan ini mengulas atau memperjelas, terutama di Facebook atau juga di YouTube Janur Kuning. Dan sebagai bentuk tanggung jawab atau hukum di negara atau sosial, guru sudah memastikan bahwa ilmuku, apa yang aku sampaikan melalui video ini, memang khusus untuk murid dan santri atau siapapun yang menginginkan tuntunan atau pemahaman atau pengertian. Jadi artinya guru tidak ada hubungan dengan apapun yang di luar di sana, ya, karena manusia berhak, terutama guru berhak mendidik kepada generasinya agar mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar. Bila ada berseberangan dengan dalil atau kitab dengan agama apapun, itu hal yang wajar ya para murid dan santri, bukan sesuatu yang aneh. Itulah menandakan bahwa dunia ini berkembang dan manusia tidak boleh berpatokan pada tentang cerita-cerita atau tulisan-tulisan artefak masa lampau, karena manusia itu berkembang dan kehidupan pun juga berkembang sesuai ruang, waktu, dan zamannya. Para murid, para santri, untuk menerangkan tentang hal kehidupan setelah alam dunia, manusia sangatlah terbatas informasinya, sehingga tatkala manusia menerangkan tentang kematian, alam di sana, informasinya sangat sedikit. Bila tidak percaya, lihatlah, pahami, hanya berapa persen manusia menerangkan tentang kehidupan di sana. Semoga guru dengan apa yang diberikan rahmat dari Yang Maha Kuasa mampu memberi pemahaman yang lebih jelas, khususnya bagi murid dan santri, juga generasi ke depan. Dan di samping itu juga, karena ke depan ada pemikiran yang baru tentang kehidupan dan dunia lebih berkembang, sehingga guru membuatlah banyak hal tentang, sangat dimungkinkan banyak manusia yang tidak tahu, sehingga nanti menjadikan bahan perbincangan atau juga menjadikan kontroversi. Itu hal yang wajar ya para murid dan santri. Baiklah, sesuai dengan judul dari video ini, judulnya Si Mayit dan Perjalanannya. Para murid, para santri, kita manusia akan mengalami kelak kapanpun, disebutlah manusia itu keluar ruhnya atau keluar jiwanya, disebutlah meninggalkan tubuh, disebutlah meninggal dunia, ada yang disebut sedo atau tilar dunia atau meninggal dunia. Itu bahasa untuk mengatakan keadaan seperti itu.
Namun pernahkah para murid, para santri mendapatkan pemahaman yang tepat dari kitab apapun? Guru menganalisa sangatlah sedikit manusia memahami itu. Semoga ini sangat membantu ya. Kembali lagi karena guru ini menerangkan sekup yang dinaungi guru, artinya hanya sekitar di Pulau Jawa dan melebar hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk di luar benua atau negara lain, guru tidak diperbolehkan untuk menerangkan. Ya, para murid, para santri, apa yang disampaikan guru melalui video ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat sakral. Bahasa makhluknya atau bahasa kewaliannya sebenarnya tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk diterangkan bagi bangsa manusia ya. Maka kenapa manusia itu sangat sedikit mendapatkan pemahaman di sana? Karena itu sangat rahasia dan memang pantangan atau tidak dibolehkan. Mengapa guru menerangkan? Karena sangat minimnya informasi bagi peradaban manusia di era sekarang, karena ada pemahaman yang timpang tindih dan simpang siur, maka guru sedikit memberi sentuhan pemahaman, pengetahuan baru tentang alam kehidupan setelah di sana, khususnya di Pulau Jawa. Para murid, para santri, sebelum mengulas lebih panjang, ada hal sesuatu manusia itu yang unik. Kadang merasa sok tahu, merasa sok pandai, siapapun. Mungkin juga para pemirsa mempunyai pemikiran. Barangkali yang berbicara juga sok tahu ya. Tidak apa-apa, itu boleh saja. Satu contoh, satu pertanyaan coba ya. Para pemirsa dimanapun berada ya. Sekarang sadar atau tidak bahwa Anda, kita di titiknya masing-masing, di tempatnya masing-masing, dalam satu ruangan di planet bumi namanya di dunia. Coba pernahkah Anda mencari atau mendapatkan pertanyaan? Melalui video ini guru memberi pertanyaan. Anda sekarang duduk di tempat berhadapan dengan videoku. Bila aku memberi pertanyaan kepadamu, kalau toh Anda sekarang ada di dunia, sebelum di dunia Anda dulu di mana? Coba dipahami ya, karena ini sangat penting. Kalau toh sebatas di muka bumi atau di kampung atau di wilayah tertentu, Anda pasti bisa menerangkan. Satu contoh, kalau Anda sekarang di ruang tamu, bila ditanya sebelum di ruang tamu Anda tadi di mana? Di ruang musola, di ruang ibadah, atau di ruang makan, atau di teras rumah, atau dari belakang rumah, atau dari pekerjaan, atau dari rumah teman, atau dari acara pernikahan, bisa menerangkan. Bila ditarik agak lebih panjang, kalau toh manusia kita, Anda para pemirsa, sekarang Anda di dunia. Melalui video ini guru memberi pertanyaan. Sebelum di dunia Anda di mana? Coba, ayo dipahamkan ini. Kira-kira bisa menjawab atau tidak? Coba kalau Anda bisa menjawab sedangkan jawaban salah. Kalau Anda yang tidak bisa menjawab, kira-kira sebodoh apa manusia itu ya? Coba ya. Sudah tahu dia sekarang di alam dunia, ditanya asalnya dari mana kok enggak tahu. Kira-kira kalau guru memberi statement, berapa manusia itu yang bodoh ya? Tiap hari dipakai, tiap hari berjalan, tiap hari makan, banyak hal yang dilakukan manusia. Sekarang ditanya, sebelum di dunia Anda di mana? Ada manusia berpikir di dalam kandungan ibu. Lah kalau ibumu itu loh, ibumu belum nikah dengan orang tuamu, dengan bapakmu. Loh kamu di mana? Loh kok bisa-bisanya ini ada di alam dunia?
Itulah satu contoh bahwa menerangkan sesuatu kehidupan sangatlah sulit. Orang yang sadar aja tidak mampu menerangkan, apalagi orang tidak sadar. Itulah para murid, para santri. Maka guru sebelum mengulas juga menyampaikan khususnya para murid dan santri yang sudah terdidik atau yang sudah terbaiat oleh ilmuku, berkewajibanlah Anda menggali dan memastikan Anda tahu asal-usul Anda dari mana. Sebagai guru wali bait wajib memberitahukannya dan wajib menerangkan dengan tepat. Itu kewajiban guru, ya, guru wali bait. Jadi agar manusia terutama yang mengikuti ilmu guru tahu asalnya dari mana dan kelak akan kemana, karena itu tujuan yang paling terpokok bagi umat manusia. Para murid, para santri diulas oleh guru lebih dalam nanti, ya. Sesuai dengan judul si mayit dan perjalanannya. Dari video yang lain sudah diterangkan guru, ya. Tatkala jiwa atau ruh atau nyawa manusia keluar masuk di dimensi yang lain, itu ada lorong 3 benarnya. Yang dimaksud lorong diperjelas oleh guru, bukan berarti kalau ruh jiwa ini keluar terus di situ ada lubang, bukan. Di situ masih ada hamparan yang sangat luas dan maha luas, ya, para murid, para santri. Sedikit diberi ilustrasi oleh guru. Coba kalau tidak percaya, sadarlah sedikit kadang kalau Anda terpejam atau memejamkan mata. Anda lupa dengan keluarga, lupa dengan apapun. Dunia seperti itu nanti di alam sana, tapi lebih gelap. Tidak akan pernah ada siapapun di sana. Lantas bagaimana guru? Bila manusia itu belum pernah mengalami di sana, maka guru memberi ilustrasi. Tatkala jiwa atau ruh, apapun sudah tidak kalian bawa di sana. Di situ tempatnya sangat luas. Gelapnya gelap padat, ya, bukan gelap seperti kamar. Jadi gelapnya itu gelap padat. Jadi hitamnya hitam padat. Jadi ruangannya sangat luas tapi padat. Itu tidak tahu mana kanan, mana kiri. Tapi kalau atas dan bawah tahu, ya. Jadi tidak ada arah, adanya itu depan, kanan, kiri, dan bawah. Lantas manusia sebagai makhluk itu tidak tahu mau kemana. Nah, disitulah titik-titik yang sangat rawan, dan disitulah titik dari perjalanan di dunia itu nanti yang bisa menuntun atau yang menentukan. Bila salah masuk ke jalur kiri, masuk nanti seperti apa yang diceritakan guru, masuk lorong-lorong sebagai manusia atau makhluk yang dibuat tumbal untuk siklus di dalam tanah. Masuk di jalur kanan itu nanti prosesnya ada yang disebut nitis atau inkarnasi. Baru orang-orang tertentu yang mampu melakukan memenuhi syarat dan rukun tuntunan baru masuk ke jalur yang atas atau tengah. Itu nanti baru lurus ketemu yang dikatakan surga. Nah, semua itu dibentuk dari atau disiapkan di alam dunia ini. Itu poinnya, dipahamkan detail dulu, ya. Namun ada sesuatu yang tidak disadari begitu banyak manusia. Ini hal sesuatu yang memang sangat rahasia. Semoga guru pada malam hari ini pun diberkati oleh leluhur dan alam pun juga mendukung. Karena ini sebenarnya tidak dibolehkan. Karena ini rahasianya para dewa, ya, atau rahasianya para moyang. Ini terutama tentang di Pulau Jawa. Para murid, para santri, apapun yang dilakukan manusia, baik dan buruk semuanya silakan. Tapi tanggung jawab ada di dalam perilaku Anda. Satu contoh, tatkala ada jiwa atau ruh, nyawa manusia keluar tubuh. Satu contoh, ada di satu titik atau di rumah orang itu. Dari rumah itu menuju ke makam atau ke kuburan untuk menyemayamkan jasadnya, ya.
itu nanti ada perjalanan yang sulit untuk dipahami. Satu contoh, ruh atau jiwa atau nyawa itu ada yang mengambil ya para murid, para santri. Itu terutama dari makhluk atau manusia. Itu nanti yang masuk ke jalur kiri. Satu contoh ya, dari rumah manusia itu yang meninggal menuju ke makam atau ke kuburan. Itu kalau ada perempatan atau pertigaan jalan, ruh atau jasad manusia sebelum dimakamkan, ruhnya itu sudah ada yang membawa. Kalau tidak percaya para murid, para santri, siapapun yang mendengarkan saya, kalau ingin mempelajari dimensi lebih detail, lihatlah atau pelajarilah bila ada manusia itu meninggal dunia. Indra yang lebih itu kalian nanti akan tahu bahwa manusia yang mati itu ada yang membawa. Ini sulit bagi orang-orang tertentu. Nah, untuk diketahui juga, untuk mampu mendeteksi atau melihat pengetahuan seperti ini, bukan seperti yang disebut ilmu indigo itu, atau yang disebut supranatural, bukan. Itu ada ilmu yang lain, bisa disebut ilmu pendanyangan. Maka ilmu pendanyangan itu di atasnya dari ilmu spiritual, di atasnya dari ilmu indigo. Tanpa melalui itu tidak bisa. Maka banyak orang atau manusia mampu melihat gaib, melihat itu, tapi tidak tahu atau belum mampu melihat bagaimana nyawa manusia itu dari tubuhnya keluar. Sebelum dimakamkan itu ruhnya di mana. Itu kalau di Pulau Jawa ya, itu ada yang mengambil para murid, para santri. Nah, biasanya identik, maka ada simbol atau gambar dari dimensi lain. Itu bentuknya namanya, kalau sekarang sampai sekarang zaman modern itu namanya pendoso. Itu ada makhluk gaibnya, hitam-hitam. Bentuknya kadang kurang bagus kalau dibandingkan dengan bentuk tubuh manusia. Itu sudah bahasa Jawa ini wis dipapak ya. Sebelum dibawa jasadnya itu sudah dipapak. Ada yang ngotong. Nah, itu sama. Kalau toh manusia itu dalam kemuliaan, itu bukan pendoso yang bawa. Itu nanti kadang ada kereta yang bagus. Itu tapi jarang ya, itu jarang. Tapi ada, itu satu menandakan bahwa manusia ini makom derajatnya, perilakunya bagus atau tidak. Rata-rata manusia di Jawa itu diambil dengan pendoso itu dari sisi lain dan makhluknya makhluk lain. Itu masuk nanti ke alam jalur kiri. Nah, itu pun kadang terjadi. Satu contoh kurang 3 hari atau kadang kurang 40 hari. Dari aspek sisi lain, pendoso itu atau keranda itu, gaibnya, itu sudah ditaruh di rumah manusia itu. Cuma manusia itu tidak mampu melihat, karena itu faktornya super gaib. Satu contoh atau penggambaran para murid, para santri. Maka orang-orang dulu mengapa itu disebut, sekarang kalian nyebutnya keranda, orang dulu itu nyebutnya pendoso. Pendoso itu sekarang kalau Anda lebih jelas itu pendosa ya. Jadi makhluk atau manusia di dunia pendosa, melakukan sesuatu hal yang tidak mengerti moral, tidak mengerti spiritual. Jadi manusia kadang mengikuti hanya rasional. Itu nanti yang membawa aspek sisi lain. Karena ini super sulit ya para murid, para santri, para pemirsa. Pemahaman ini memang sebenarnya tidak dibolehkan. Karena guru melihat keadaan ya, terutama guru kalau melihat terutama dari klannya, dari klan Jawa. Sebenarnya kasihan, maka guru sampai menyampaikan hal yang sangat rahasia ini. Secara naluri kodrat
manusia, saya pun orang Jawa, saya pun seorang manusia, saya pun orang tua, saya pun juga guru. Bila ada klaim di bawah seperti itu, guru itu kadang tersayat hatinya. Tapi guru pun juga tidak banyak bisa berbuat karena perilakunya di dunia seperti itu. Nah, dari Pulau Jawa guru memberi gambaran hanya 2 titik. Maka dari kekuatan Pulau Jawa di sebelah selatan atau sebelah kidul itu memang totalitas. Itu pengendalinya adalah beliau, Ibu Mukidul, Bunda Ratu itu. Timnya memang banyak, sama sistemnya seperti kerajaan, seperti metrik, seperti kerajaan, sistemnya sama seperti itu. Nah, itu pun meliputi sampai sebagian di Sumatera sana, sebagian sampai di Pulau Bali, sampai Nusa Tenggara sana. Untuk wilayah utara, itu di situ pun juga ada sistemnya, ada pengendalinya beliau, Ibumu Laut Telor. Itu meliputi Kalimantan, Sumatera sebagian, Sulawesi, itu sampai ke Sumatera sana. Guru tidak boleh melebar di sana-sana, tapi diberi patokan. Maka tatkala manusia itu meninggalkan spiritual atau lupa dari sistem yang ada di lingkungan, bahasa lebih tepatnya, bila kalian pribumi dari Jawa, Anda lupa Jawanya, Anda meninggalkan titik yang tepat namanya Danyang. 1 titik dipastikan kalian akan diambil dari aspek itu. Nah, itulah yang dipakai siklus, bahasa Jawanya digawe ganjele bumi. Super sulit bila kalian tahu siksa yang di sana, sungguh sangatlah. Maka melalui video ini guru memberi nasihat ya, agar kalian para pemirsa, khususnya murid santri, juga generasi guru, terutama di Pulau Jawa, Anda harus lebih kontrol, lebih hati-hati. Melakukan apapun itu ada yang mengetahui, ada yang melihat di samping dirimu. Bahasa hakikatnya, bahasa filsafatnya, bukan Tuhan ya yang melihat kalian. Yang melihat itu ada aspek sisi lain. Maka di situ orang-orang dulu, leluhur kita, itu banyak hal memberi pantangan. Karena apa? Leluhur kita dulu tahu sesuatu hal yang sangat fatal kalau itu dilanggar, dan itu nanti kalau ruhnya meninggal, itu dibawa keranda, dibawa pendosa. Nah, begitulah hal yang sangat sulit tentang menerangkan alam-alam kematian. Maka beberapa kitab yang ada di dunia tidak mampu dan tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Yang tahu hanya leluhur-leluhur kita. Cuma karena ajaran itu sudah hilang dan sudah tidak diajarkan, sehingga generasinya itu sebagian masuk banyak yang di jalur kiri itu. Untuk memastikan jangan sampai masuk ke jalur kiri, maka para leluhur kita sudah mengajarkan namanya tradisi. Nomor 1 yang penting jangan ditinggal namanya hari kelahiran atau mengerti jati diri atau di hari kelahiran weton itu. 2, jangan ditinggal titiknya namanya Danyang itu ya. Karena rumus dari sisi lain, para murid, para santri, apapun dari alam gaib, mau melakukan aktivitas apapun di suatu tempat wilayah disebut kampung atau desa, itu ada perwakilannya namanya Danyang desa itu. Kalau Danyangnya tidak memperbolehkan, itu yang lain pun juga tidak berani melanggar. Maka setiap kepala suku gaib yang disebut Danyang leluhur kita yang ada di Jawa, itu ngontrol warganya, tahu mana yang buruk, mana yang baik. Maka di dalam pemahaman apa yang diajarkan guru, terutama di hari-hari kelahiran, di hari apapun, melakukan apapun, guru selalu menyarankan mengapa harus kirim doa atau wasilah kepada beliau Danyang setempat. Karena itu terminal pertama dari alam gaib. Nah, itulah pentingnya sedikit mengapa guru menganjurkan seperti itu. Karena itu pokok dan super pokok, karena itu akan nanti yang dilalui bangsa manusia.
Lantas bila perbandingan dari pemahaman kitab-kitab yang di sana-sana, tidak akan pernah ada yang mampu seperti itu. Nah, leluhur kita sebenarnya dulu sudah mempersiapkan karena rusak dan dirusak. Sehingga klan atau keturunan Jawa itu masuk ke sisi lain itu. Satu contoh begini. Maka ada pemahaman ya, atau tradisi, ada namanya sedekah. 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Ya. Itu sebenarnya sistem ya. Maka itu tidak ada hubungannya dengan perintah Tuhan atau perintah Islam, tidak ada. Karena itu adalah upaya leluhur kita tahu sistem, sehingga membuatlah sistem itu untuk generasinya jangan sampai ke ranah jalur kiri. Itu bukan hubungan perintah Allah atau perintah Islam, tidak. Leluhur kita itu tahu. Dan agar tidak masuk ke jalur kiri, itu diajarkan cara-caranya, bahkan sebelum meninggal masa lampau, guru memberi pemahaman atau gambaran kurang lebih 200 tahun mundur atau 150 mundur ke belakang ya. Sebelum kemerdekaan agak mundur sedikit dari tahun 2022 masa ini. Orang Jawa semua, kaya dan miskin dulu semua. Itu kalau meninggal itu pakai busana ya, itu dipahami ya para murid santri. Itu pakai busana, itu dipeti semua sejarahnya, laki perempuan dipeti. Bagi yang wanita dikasih busana jari itu ya seperti orang Jawa itu, kalau yang laki pakai busana itu kurang lebih 200 tahun mundur itu. Karena leluhur kita tahu bahwa tatkala kita akan pulang itu menghadap leluhur, itu memakai seperti itu dipeti. Bila tidak percaya, lihatlah di tempat-tempat yang masih disakralkan atau tempat-tempat yang masih dihormati atau tempat-tempat yang dimuliakan. Satu contoh di keraton. Itu masih dilakukan seperti itu. Karena itu sebenarnya ya ajaran leluhur kita seperti itu. Agar generasi klannya, anak cucunya jangan sampai ke ranah jalur kiri itu tadi. Yang jadi permasalahan para murid, para santri, ada pemahaman agama yang dari luar sana yang tidak jelas. Sehingga pola pikir perilaku mengikuti seperti itu. Nah, disitulah kesulitan para leluhur kita yang berhak membantu, mempunyai kemampuan dan tidak bisa membantu. Karena apa? Ada sesuatu syarat yang tidak dipenuhi di alam dunia ini. Kira-kira berapa miliar manusia seperti itu? Terutama di Jawa. Sama kadang guru pun juga kesulitan. Satu contoh kemarin berbagi tentang di video. Guru sudah beberapa murid yang dibaiat meninggal dunia, sedangkan cara penguburannya itu dipocong kayak begitu, sehingga kesulitan aku selaku guru untuk menghantar ke titik surga. Itu masih banyak proses yang dilalui di sana, karena syaratnya tidak terpenuhi standar makhluk ya. Ya gimana para murid, para santri? Makhluk manusia, makhluk yang punya pemikiran, punya budaya, punya sesuatu, itu menghadap pulang di sana. Itu pocongan, itu problem sebenarnya. Maka guru melalui video ini sangat menyarankan atau mewajibkan bagi para murid dan santri, kelak kalau kita pulang kepada leluhur ke alam surga sana, pakailah pedi, busana yang sopan, yang bagus. Mau pakai sepatu yang bagus boleh, tidak pakai sepatu pun boleh. Yang penting pakai busana, dipedi yang bagus. Nah, itulah sedikit pemahaman ya para murid, para santri. Begitu rumitnya sistem di sana bagi manusia itu yang tidak tahu. Maka guru karena sering memahami dan sering menganalisa kehidupan di sana, sehingga guru berkewajiban membagi agar bagi manusia terutama murid dan santri paham mengapa guru membuat acara, membuat ajaran seperti itu. Karena di sana itu sistemnya seperti itu, bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang di era sekarang.
para murid, para santri diulas sedikit ya. Kalau tidak percaya, bagi siapapun yang sudah mempunyai kemampuan spiritual yang diajarkan atau yang disarankan guru, spiritual di alam pendanyangan atau di ilmu kedewaan. Kalau tidak percaya, lihatlah siapapun orang yang kau figurkan, yang kau atasnamakan ahli agama dari Arab. Meskipun gelarnya apapun, meskipun pergi haji 1000 kali, kalau sudah meninggal, kalau tidak percaya, lihatlah di mana posisinya. Kalau tidak percaya, artinya begini, semua itu jangan katanya dan jangan katanya, barangkali itu kehendak Tuhan, bukan ya para murid, para santri. Sesungguhnya kehidupan manusia itu dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Artinya manusia dimampukan dan harus mampu membuat karya cipta untuk perilaku kita, menentukan masa depan kita, bahkan di alam gaib sana. Pemahaman di luar kemarin salah, semua kau serahkan Tuhan. Nah, itulah kesalahan cara berpikir yang sudah 600 tahun di bumi Pancasila ini. Lantas bagaimana guru? Ya alhamdulillah bagi para murid dan santri dan siapapun yang sudah mampu menelaah pemahaman seperti ini. Kalau tidak mampu, lantas bagaimana? Aku pun juga tidak bisa membantu banyak kecuali murid dan santriku. Guru masih ada sedikit kelebihan di alam-alam sana. Lantas bagaimana orang-orang tua kita yang sudah, maka guru sudah tidak bisa menolong. Karena apa? Ya memang tidak dipenuhi syarat rukunnya. Itulah para murid, para santri. Hal yang sangat sakit di sana. Semoga dengan kesadaran ini para murid, para santri lebih tahu bahwa di sana seperti itu ya. Bagi para pemirsa atau pendengar yang kadang juga menafsiri saya sebagai pembicara, Mbak ini gimana orangnya kayak gini? Kalau si murid paham. Satu contoh begini para murid, para santri. Ya dikatakan sulit juga tidak, dikatakan tidak karena apa yang dialami guru, yang dilakukan guru, yang dikerjakan guru tidak layaknya seperti kalian. Satu contoh ya. Coba ini sedikit pemahaman agar kalian paham tentang alam kematian di sana. Ini berbicara tentang alam kematian. Manusia banyak yang pernah cerita dan menceritakan tentang inkarnasi ya. Kita pun juga ada yang beredar. Ada yang mengatakan nitis. Tapi pernahkah itu dikaji, pernahkah itu dipelajari, pernahkah itu didatangi di tempatnya? Satu contoh, ini apa yang dipelajari guru, apa yang dipikirkan guru. Satu contoh ini ya. Di negara Republik Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Sebelum kemerdekaan negara kita terjadi peperangan atau tidak? Itu kan terjadi peperangan. Lantas yang meninggal atau yang mati itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari Belanda, ada yang dari negara yang lain. Pertanyaannya, pernahkah terlintas Anda semua atau bangsa manusia? Ruh kalau jiwanya orang Belanda meninggal di bumi Jawa, itu nitisnya di mana? Kalau orang Jepang, itu nitis inkarnasinya di mana jadi apa? Guru memastikan tidak ada manusia yang berpikir sampai di situ. Sedangkan aku gurumu itu mempelajari sampai berpikir di titik itu, menganalisa, ngecek. Maka disitulah mungkin aku gurumu kok katakan makhluk sesuatu hal yang di luar rata-rata. Ya memang begitu, sejak dulu memang begitu. Cuma kadang hal-hal seperti ini tidak disampaikan di publik, tidak disampaikan kepada murid santri yang banyak. Karena banyaknya pengertian tentang alam-alam di sana, maka guru menyampaikan melalui video ini agar kalian yang di alam dunia nanti bisa mempersiapkan di sana. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai tersesat, dan jangan sampai masuk ke jalur-jalur kiri itu. Sangat sakit para murid, para santri.
kemarin kurang lebih ada 10-12 tahun. Ini satu contoh ya. Ada sosok di negara Republik Indonesia, sosok yang sangat dimuliakan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perilakunya sangat bagus, agamanya sangat bagus. Bahkan bisa dipakai panutan. Itu kurang lebih ya 10-12 tahun. Akhirnya dia meninggal. Subhanallah, guru memastikan, dicek di sana, tidak sama yang digambarkan oleh kitab-kitab yang beredar, dan tidak akan pernah kalian bayangkan apa yang dijanjikan kitab-kitab yang kalian imani dan yakini selama 600 tahun itu. Maka sebagian kadang murid guru juga diterangkan. Itulah sulitnya para murid, para santri, kalau kita sebagai bangsa manusia, khususnya Anda, bila tidak mampu menyiapkan dirimu di dunia, tidak akan pernah ada yang bisa menolong di sana, kecuali pengertianmu dan ilmumu. Itulah pentingnya thalabul ilmi. Carilah ilmu yang benar, ilmu yang pasti. Jangan mencari ilmu yang insya Allah. Namanya ilmu adalah kepastian. Insya Allah adalah penipuan. Kalian harus paham tentang bahasa itu. Itulah pentingnya para murid, para santri, guru menyampaikan video ini. Jangan lupa dengan tentang bahasa tadi, pendosa. Itu pendosa. Itu sudah tatik. Nah, satu contoh begini. Dari bangsa gaib, itu mengapa kok tahu ya makhluk itu pendosa dan tidak. Di kaset yang lain guru diterangkan ya, juga guru menerangkan. Itu namanya ada ilmu ini ya. Bila ditarik dari ilmu ketuhanan ya, ilmunya disebut ilmu kemalaikatan. Itu kalau bahasa dari ketuhanan sebutnya ilmu kemalaikatan ya. Kalau dari ilmu kesaktian itu disebut ilmu itu reksa gondo. Ada yang nyebut namanya ilmu celeng serenggi. Itu kepekaan aroma yang mengatakan atau yang menandakan makhluk ini baik atau buruk. Itu simbolnya wangi dan busuk. Sama kan kita sering bisa mengalami, menganalisa. Bahkan sebagai bahasa di kehidupan keseharian. Manusia itu perilakunya wangi, manusia itu perilakunya busuk. Nah, seperti itu. Nah, dari perilaku-perilaku itulah makhluk-makhluk gaib itu mengidentifikasi manusia yang akan diambil. Itu baunya busuk. Maka di dunianya sudah bisa dideteksi ya. Perilaku busuk itu sama, kalian bisa menerangkan. Menipu, ya, mencuri, korupsi. Itu sesuatu yang buruk. Melanggar norma yang fatal. Satu contoh, membawa suami atau istri orang. Itu perilaku busuk. Itu sudah satu titik ya para murid, para santri. Guru tidak menakuti, guru menyampaikan. Maka artinya begini. Siapapun manusia kalian melakukan di atas muka bumi, silakan apapun kalian berhak melakukan. Tapi jangan lupa ya, ada sesuatu yang mengawasi kalian di situ. Yang menanti kalian sudah ada. Itulah para murid, para santri, guru menerangkan melalui video ini. Agar kalian betul-betul dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena apa? Kalau sudah masuk ke ranah kiri, subhanallah, sakitnya di sana. Super sakit. Itulah sedikit tentang memahami alam-alam kematian, roh-roh setelah di dunia nanti, perjalanan di sana. Kembali lagi melalui video ini guru memberi support. Bersyukurlah para muridku, para santriku yang senantiasa selalu mengikuti arahan guru. Karena apa? Aku mengajarkan kalian bukan hanya untuk kaya, bukan hanya untuk kalian hanya sehat. Guru mempersiapkan ilmunya agar kalian ruh dan jiwa akan bisa kembali kepada para leluhur dan moyangmu. Itulah yang disebut Jannatun Naim, surga bagi orang-orang yang terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.